Halo guys, sebelum mulai kita bikin kesepakatan dulu ya. Yang mana 3 jutaan itu adalah rentang dari 3 juta pas sampai 3.500.000 pas. Dan under 4 juta itu di angka 3.500.001 sampai 3.999.999. Dan inilah VGA under 4 juta paling worth it saat ini. Emang iya? Teruntuk Anda yang masih rakit PC jutaan rupiah, Windowsnya masih mengolah sawah gitu ya. Key ori Windows nggak mahal lagi bosku. Kunjungi scdkey.com, link di deskripsi. Selalu ada diskon dan promo. Seperti halnya bulan November ini ada promo Black Friday Super Sale. Makin murah lagi kalau pakai kode diskon dari Aprinaleco. Contohnya Windows 10 Pro OEM Key di sini. Dengan menggunakan kode diskon KO25, teman-teman bisa dapatkan key Windows 10 seharga $16 saja. Klik submit order, pembayaran bisa via kartu kredit, PayPal, sampai GoPay. Pembayaran instan dan cepat, key akan langsung dikirim ke email Anda, tinggal masuk ke menu activation, masukkan atau change produk key KW Anda sebelumnya. Nah, sekarang pastinya lebih nyaman dan Anda bisa menikmati lebih banyak fitur Windows. Kode diskon tadi juga bisa digunakan untuk produk lain, misalnya Office 2019 di sini yang awalnya $67,79 menjadi $50,84 saja. PC udah ganteng begini, masa Windowsnya masih crack? Oke, jadi di sini adalah RTX 3070 Ti dari Galax, bekas pemakaian pribadi yang kondisinya masih sangat mulus. Ini saya beli dari tangan pertama, didapatkan di harga 3,6 juta setelah apply diskon 11.11 di toko ijo. Ya, ini hampir saja menjadi VGA 3 jutaan ya, tapi ini memang lebih pantasnya VGA under 4 juta sih. Lalu, apakah ini VGA under 4 juta worth it? Pertama kita lihat sekilas dulu VGA apa saja yang berada di harga under 4 juta atau 3.500.001 sampai 3.999.999. Pertama ada RX 6800 polos. VGA dari kubu AMD ini unggul VRAM, tapi agak susah ditemukan ya. Kedua ada RTX 2080 Super, dan terakhir ada RTX 3060 12GB baru. Setahu saya cuma 3 VGA itu yang berada di harga under 4 juta yang bisa Anda dapatkan saat ini. Kalau teman-teman punya VGA referensi lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Lalu kita lihat sekilas juga performa 1112 dengan 6800. Unggul lumayan jauh terhadap 2080 Super bahkan Ti. Apalagi cuma 3060 polos ya. Jadi sampai di sini mungkin bisa disimpulkan sebenarnya 6800 lebih worth it karena unggul VRAM dan lebih hemat daya dari 3070 Ti. Tapi beda cerita kalau kita Nvidia fanboys ya. Tentu saja inilah yang paling worth it saat ini di under 4 juta. Oke, sama halnya dengan ROG 1070 Ti, Galax 3070 Ti ini juga masih mulus dan lengkap. Kita lihat di sini ada kitab-kitab, nota pembelian tangan pertamanya masih ada. Ada anti-sec RGB di sini, ini pakai 4 pin ya guys, bukan 3 pin. Lalu tentu saja ada fan clip-on tambahan untuk ekstra pendinginan khas Galax 3070 Ti SG ini. Kita lihat di sini tidak ada korosi baik di panel display dan heatsink. Debu juga tipis banget. Bisa kita buktikan pada thermal pad ini, tipis sekali debunya. Bisa dipastikan ini bukan VGA bekas mining, hanya VGA yang jarang dipakai PC-nya. Ini masih segel produknya Cahaya Distribusi yang terjual bulan 8 tahun 2022. Di sini fan-nya RGB guys, blade-nya transparan, cantik sih. Tapi ini makanan enaknya debu. Kalau udah tebal, bisa menguning ini semua. Di sini Galax masih mempertahankan 2x8 pin dan beginilah tampilan dengan fan clip-on terpasang. Lanjut ke spek dari RTX 3070 Ti ini. Nama arsitekturnya Ampere ya, GTX 1000 itu Pascal, RTX 2000 itu Turing, dan ini Ampere untuk RTX 3000. Sudah PCIe Gen 4, clock-nya 1575 base dan boost sampai 1800 MHz. 2% lebih tinggi dari 3070 Ti standar. Sayangnya memori masih 8 GB ya, walaupun sudah GDDR6X 256 bit. Kemudian VGA ini termasuk donatur PLN, TDP-nya 290 watt, minimal power supply 600 watt yang bagus. Oh iya, VGA ini panjangnya 317 mm, hampir 32 cm. Jadi harap perhatikan juga casing yang Anda gunakan.
Galaxy 3070 Ti ini akan kita bawa ke rakitan all white ya, tapi untuk sementara ini, untuk review singkat, kita tes saja di sistem yang cukup bottleneck ini, sistem kebanggaan saya. Di sini CPU yang digunakan adalah Ryzen 5 2600, RAM-nya 2x8GB 2666 MHz, bahkan power supply-nya cuma 550 watt 80+. Ngeri-ngeri sedap, men. Oleh karena itu, saya mohon maaf, tes kali ini hanya Unigine Heaven dan Shadow of the Tomb Raider saja. Lebih lengkapnya nanti di rakitan yang lebih ideal. Pertama, Heaven Benchmark ini lebih ke CPU bound ya, dan jelas saja terlihat di sini. Rakitan 3070 Ti kita kalah dari RTX 4060 Ti yang harusnya menang 13%an performa atas 3060 Ti. Bottleneck sudah terdeteksi, dan lebih jelasnya bisa kita saksikan di sini pada benchmark Shadow of the Tomb Raider settingan rata kanan 1080p. Di sini saya juga punya benchmark RTX 4060 Ti dengan sistem RAM DDR5. Di sini kita perhatikan Galaxy RTX 3070 Ti kesal sekali pemirsa karena performanya tidak keluar sepenuhnya gara-gara prosesor membottleneck. GPU usage cuma terbatas 80-90%-an, CPU usage bisa lebih dari 90%. Sehingga RTX 3070 Ti ini rasa-rasa 3060 Ti saja, kasihan sekali. Minimal ini harusnya pakai Ryzen 5 5600, RAM 3600 MHz guys. Seperti rakitan kita selanjutnya, tunggu saja bosku. Oke, kita pantau hardware monitor suhu minimal 37, maksimal 74, di mana masih bagus. Untuk ruangan saya yang non AC dan suhu kamar cukup hangat ya. Daya maksimal sampai 287 watt. Core power supply-nya terpantau 463 watt ya. Lebih dari 60% kapasitas power supply. Sangat-sangat tidak disarankan memakai 550 watt seperti yang saya gunakan. Baiklah teman-teman semuanya, sekian saja review singkat kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena hardware yang kita miliki di sini kurang proper untuk RTX 3070 Ti. Tapi tenang saja, kita akan bawa rakitan ini ke yang lebih proper, yang mana menggunakan Ryzen 5 5600 Mobo B550M di sini. Lengkapnya bisa cek saja nanti di konten full perakitannya. Dan tidak sampai di situ saja, di sini juga ada Galaxy RTX 3060 12GB. Ini rakitan all new, nantikan saja bagaimana spek lengkapnya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat dan menambah referensi untuk Anda pastinya, terutama yang mencari-cari VGA. Terima kasih banyak sudah menonton sekali lagi, kita berjumpa di video rakitan selanjutnya.